Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita dengan semangat iman kita berada di rumah Allah yang mulia ini. Tujuannya adalah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap agama, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Salat maghrib berjamaah yang sudah kita tunaikan mudah-mudahan dicatat oleh malaikat Allah sebagai amal saleh. Dan alhamdulillah kita bisa duduk sejenak di sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, kita juga harus senantiasa berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan selawat dan salam itu senantiasa membasahi lidah kita sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang cinta dan orang-orang yang rindu ingin ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema kaidah istiqamah. Sudah ada 3 kaidah sebelumnya yang kita bahas terkait dengan persoalan istiqamah. Kaidah yang terakhir yang kita bahas adalah kaidah yang ketiga, di mana dikatakan aslul istiqamah istiqamatul qalbi.
asal atau pangkal dari istiqamah itu adalah istiqamahnya hati. Karena kalau hati kita sudah teguh, hati kita sudah istiqamah di atas jalan Allah, maka insya Allah yang lain akan mengikut. Karena hati itu ibaratnya adalah raja. Kalau raja yang sudah memerintahkan, maka rakyat dan semua prajuritnya pasti akan ikut. Kalau hati yang sudah istiqamah, maka tindakan anggota tubuh kita akan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh hati yang istiqamah itu. Oleh karena itu, teruslah memperbaiki hati dan teruslah istiqamahkan hati kita agar semua sikap dan tindak tanduk kita senantiasa berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pada poin yang ketiga yang sudah kita sampaikan. Sekarang kita akan masuk pada kaidah istiqamah yang keempat. Kaidah istiqamah yang keempat itu adalah al-istiqamatul matlubatu minal abdi hiya as-sadat fa illam yaqdir fal muqarabah. Itu kaidah yang keempat. Istiqamah yang dituntut dari seorang hamba itu adalah as-sadat. As-sadat itu mengerjakan agama ini benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Itu as-sadat. Fa illam yaqdir, tapi jika dia tidak sanggup untuk persis seperti itu, fal muqarabah, maka hendaklah mendekati kepada itu. Ini. Jadi al-istiqamatul matlubah, istiqamah yang dituntut dari kita sebagai hamba Allah itu adalah as-sadat. Benar-benar mengupayakan semua yang kita lakukan sesuai persis dengan yang diajarkan oleh Nabi. Fa illam yaqdir, tapi kalau seandainya dia tidak sanggup persis seperti itu, fal muqarabah, maka setidaknya mendekati kepada yang persis diajarkan oleh Nabi. Nah, ini yang akan kita lihat insya Allah seperti apa penjelasannya dalam buku ini terkait dengan as-sadat wal muqarabah. Berarti ada dua. As-sadat itu tujuan utama, sebisa mungkin harus as-sadat, tapi kalau tidak persis mendekati, itu sudah cukup. Al-muqarabah itu mendekati kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, kaidah ini diambil dari sebuah hadis Nabi. Jadi kaidah itu diambil oleh penulis buku ini, disimpulkan dari sebuah hadis Nabi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini sumbernya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Rawahul Bukhari. Jadi kata Rasul, inna dina yusrun, sesungguhnya agama kita ini mudah. Jadi agama Islam ini sebenarnya adalah agama yang mudah. Tidak agama yang sulit. Mudah untuk dipahami, mudah untuk diamalkan. Tidak ada yang sulit dalam agama kita. Cuma kadang orang aja yang mempersulit diri dalam memahami agama. Apa yang sudah begitu gamblang, begitu mudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'annya, dijelaskan oleh Rasul dalam sunnah-sunnahnya, mudah dipahami dan mudah pula untuk diamalkan. Tapi kadang-kadang ada orang yang mempersulit diri dalam memahami agama dan dalam mengamalkan agama.
Nah, oleh karena itu kata Rasul, walai yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah ada seseorang yang memaksakan dirinya dalam beragama, mempersulit dirinya dalam beragama, illa ghalabah, kecuali dia akan dikalahkan oleh agama itu. Jadi agama itu mudah, kerjakanlah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Pahamilah agama ini dengan baik, sesuai dengan yang dipahami oleh Rasulullah dan juga oleh generasi para sahabat. Dan amalkan pula lah sesuai dengan itu. Kan mudah kan? Kalau ada orang yang yusyadaddi, orang yang mencoba untuk memaksakan diri dalam beragama. Memaksakan diri itu nanti berarti tidak lagi dia mengambil kemudahan-kemudahan itu, tapi memaksakan diri yang kadang-kadang terjebak pada mempersulit diri. Kalau itu yang dia lakukan, illa ghalabah. Yang akan terjadi adalah dia akan dikalahkan oleh agama itu. Dia akan sulit sendiri nanti. Maka mempersulit diri dalam beragama kan tidak dibolehkan. Karena kita akan kalah sendiri, kita akan capek sendiri, akan bosan sendiri kita. Oleh karena itulah Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya umpama ini salah satu dari contoh kemudahan dalam beragama. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Ini contoh bentuk kemudahan. Khairul a'mali adwamuha, amalan-amalan yang terbaik itu adalah adwamuha, yang dikerjakan secara terus-menerus, wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi sedikit yang kita kerjakan tetapi terus-menerus, itu jauh lebih baik daripada banyak sekaligus tapi kita terhenti dalam mengerjakannya. Ada orang tiada hari dia membaca Al-Quran, 1 halaman kah, 2 halaman kah. 2 halaman itu sebenarnya kan terhitung sedikit gitu kan. Oke, kita ambil itu wa in qallanya sedikit. Tapi terus aja setiap hari dia baca Al-Quran, itu akan jauh lebih baik daripada ada orang yang baca Quran sekali duduk dia mungkin selesai 3 juz, 4 juz sekali duduk, tapi tidak ketemu lagi dengan Al-Quran kecuali minggu depan. Tidak ketemu lagi dengan Al-Quran kecuali nanti 1 bulan berikutnya. Itu ternyata bukan sesuatu yang baik dalam beragama. Yang beragama itu terus konsisten, karena agama itu mudah, ambillah kemudahan itu. Tapi terus, yang diinginkan oleh Allah itu kita terus-terusan dalam beribadah, di mana itu menggambarkan bahwa kita tidak putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak putus kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berinfak umpamanya, ada orang berinfak mungkin 2.000, 5.000, pokoknya tidak banyak, sedikit-sedikit, tapi terus aja dia, walaupun sedikit. Itu jauh lebih baik daripada sekali dia memberi dalam jumlah yang banyak, tapi dia tidak lagi berinfak setelah itu kecuali beberapa waktu yang lama setelahnya. Berarti ada putus kontak dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berdasarkan kepada hadis ini, innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah, dan tidak akan ada orang yang memperpayah, mempersulit diri dalam beragama kecuali dia akan kalah sendiri. Lalu kata Rasul, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka saddidu ini saddidu ini as-sadat. Maka berupayalah untuk mengerjakan amal itu sebaik dan sebenar mungkin. Wa qaribu, tapi kalau seandainya nanti tidak sampai pada tingkat as-sadat, maka berarti qaribu, setidaknya mendekati kepada kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dikatakan di sini al-matlubu fi babil istiqamah as-sadat. Yang dituntut dalam bab istiqamah itu yang pertama sekali sasarannya adalah as-sadat. Benar-benar tepat sasaran. Apa arti as-sadat itu? Dikatakan di sini as-sadat artinya adalah antusibas sunnah. Antusibas sunnah berarti benar-benar tepat sasaran sesuai dengan sunnah. Sekarang Rasul sholat. Bagaimana sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana rukunya Rasul? Bagaimana sujudnya Rasul? Berupaya untuk menyesuaikan dengan yang dikerjakan Nabi, itu namanya as-sadat. Berarti tepat sasaran. Kalau kita mau logikakan, kalau ada lomba memanah, itu kan ada garis-garisnya itu. Ada kotak yang diintai, lalu ada garis-garis, garis kecil, lalu ada garis-garis di sampingnya. Yang as-sadat itu adalah persis tepat di tengah-tengah garis kecil itu. Itu as-sadat. Kalau ibarat memanah rusa umpamanya, ketika dia intai leher, yang kena leher, itu as-sadat. Nah, maka dalam kita beribadah kepada Allah, sasaran pertamanya as-sadat. Artinya adalah antusibas sunnah. Agar kita benar-benar tepat sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Tetapi kan kadang-kadang yang kita lakukan tidak persis. Iya ndak ruku kita seperti ruku Rasul. Iya ndak sujud kita seperti sujud Rasul. Kalau sudah iya, itu yang paling diinginkan. Itu yang as-sadat. Tapi jika tidak, fal muqarabah. Kalau tidak persis sama, maka setidaknya mendekati kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini ternyata istiqamah yang dituntut dari kita itu berarti ada dua kan? Itu dalam berbagai hal, dalam perkataan kita, dalam amalan kita, dan juga dalam niat yang ada pada hati kita. Berupayalah untuk terus memahami apa yang datang dari Rasul. Dalamilah terus sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berupayalah untuk mengamalkannya semaksimal mungkin. Tapi kalau tidak, fal muqarabah. Maka tidak ada istilah, kan ada orang bilang begini, pokoknya buat aja lah, nanti diterima tidak diterima itu terserah Allah. Kan ini yang kita lakukan ini baik, nih nanti di akhirat yang terserah Allah menerima atau tidak. Ini salah. Cara berpikir seperti itu salah. Yang harus itu adalah kita upayakan semaksimal mungkin menyesuaikan amal yang kita kerjakan dengan yang dilakukan Nabi. Kalau tidak persis, maka setidaknya mendekati. Setelah itu, barulah serahkan kepada Allah sambil kita tetap berharap bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu ukuran kebaikan dalam beribadah itu adalah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan itu sasaran kita. Maka dalam sebuah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali ibnu Abi Thalib ketika Ali itu minta diajarkan satu doa. Jadi Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu meminta kepada Rasul agar diajarkan doa apa yang bagus dia sampaikan, dia minta kepada Allah. Lalu yang diajarkan Nabi adalah qul, katakanlah Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma hdini, ya Allah, berilah saya hidayah, berilah saya petunjuk, bimbinglah saya, wasaddidni. Saddid itu sadat. Jadi ketika sudah diminta petunjuk bimbingan dari Allah, dan jadikanlah saya benar-benar tepat sasaran dalam beribadah. Itu yang diajarkan oleh Rasul kepada Ali ibnu Abi Thalib. Maka dikatakan wal kurbil huda
hidayata kattariq. Jadi ibaratnya petunjuk jalan huda itu benarnya sebuah petunjuk ketika kita mencoba untuk menempuh sebuah jalan, dan benar jalan itu ternyata yang kita cari. Berarti isabah, benar di situ. Wasadat sadadas sahab. Dan sadat itu tepat sasaran, sama persis seperti tepat sasarannya anak panah ketika diluncurkan dari busurnya. Nah, berarti kita perlu juga nih untuk memperbanyak doa seperti ini. Allahumma hdini wasaddidni. Kita tidak sekedar cukup pada minta bimbingan dari Allah, tapi kita juga meminta agar benar-benar apa yang kita lakukan itu tepat sasaran sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dikatakan, fal abdu matlubun minhu. Hamba itu dituntut dari dia. Kita ini kan hamba Allah semua ini. Dituntut dari kita ayyujahida nafsahu, agar dia benar-benar berjuang. Mujahadah, berupaya. Ayyusibas sadad, agar apa yang dia lakukan itu benar-benar tepat sasaran dengan hadyun Nabi, dengan petunjuk Nabi, manhaj Nabi, suluknya Nabi. Suluk itu etika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yujahidu nafsahu ala dzalik, dan berupaya semaksimal mungkin agar mendapatkan as-sadat tadi itu benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan. Fa illam yatamakkan, nah di sini dia. Fa illam yatamakkan, tapi seandainya jika tidak memungkinkan, fa alaihi bil muqarabah, maka hendaklah dia bil muqarabah, mendekati kepada apa yang benar-benar diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita bawa nanti kepada contoh-contoh yang ada, umpama bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran kita, ada tajwid yang sudah begitu lengkap bimbingannya dan panduannya oleh para ulama, dan sekarang sudah sangat marak sekali. Ini contoh nanti antara sadat dengan muqarabah. Tetapi apakah bacaan Quran kita itu benar-benar sesuai dengan panduan tajwid yang diinginkan itu atau tidak? Apakah benar-benar bacaan Al-Fatihah kita seperti yang dibaca Nabi atau tidak? Kalau benar-benar pas, itu yang diinginkan. Tapi kalau tidak, fal muqarabah, mendekati. Yang jelas harus ada upaya, harus ada usaha. Yang tidak boleh itu adalah ketika tidak ada upaya untuk memperbaiki bacaan Quran. Kadang di antara kita aja berbeda itu cara menyebut huruf. Bagaimana cara menyebut huruf? Saat antara guru satu, guru dua aja bisa berbeda. Bagaimana menyebut huruf dot umpamanya antara satu guru dan guru berikutnya adalah berbeda. Tetapi seandainya tidak persis, dan barangkali kita tidak mungkin pula untuk mengklaim bahwa saya lah yang paling persis. Iya kan? Tapi upaya berikutnya adalah fal muqarabah, setidaknya adalah mendekati. Ibadah salat umpamanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Maka dalam ibadah salat, istiqamah kita dalam ibadah salat itu adalah yang pertama sekali as-sadat. As-sadat itu seperti yang saya katakan tadi, antusibas sunnah, benar-benar sesuai dengan sunnah. Tetapi kan kita sulit untuk mengukur. Kira-kira yang kita kerjakan itu sudah benar-benar persis seperti yang diajarkan Nabi atau belum? Kalau tidak bisa persis fal muqarabah, maka setidaknya mendekati. Yang tidak boleh itu adalah asal-asalan dalam mengerjakan sholat. Sekarang disuruh oleh Nabi tumakninah.
kalian harus tumak nina. Tumak nina lah kita dalam sholat itu. Rukunya harus ada tumak nina, sujudnya harus ada tumak nina, berupaya maksimal sesuai yang diajarkan Nabi. Kalau tidak, maka fal muqarabah. Lagi-lagi mendekati, hendaknya mendekati kepada yang diajarkan. Meskipun nanti tidak persis. Yang tidak boleh apa? Tidak melakukan tumak nina. Maka ada yang diviralkan itu ada sholat tercepat di dunia. Sholat tercepat di dunia. Selesai 23 rakaat, tarawih 7 menit. Ini gimana ceritanya ini? La sadat wala muqarabah. Tidak ada sadatnya dan tidak ada muqarabahnya. Mendekati pun tidak. 23 rakaat 7 menit coba. Orang satu rakaat bisa 10 menit. Sekarang 23 rakaat 7 menit. Kan ada dulu viral itu. Tidak pula boleh disalahkan tuh. Jangan salahkan, kan itu pendapat mereka. Beragama ini bukan pendapat mereka. Beribadah ini yang pertama sekali adalah mengupayakan as-sadat. Persis dulu. Kalau bisa persis kayak Nabi, alhamdulillah. Kalau tidak, fal muqarabah, mendekati. Karena begitu sulit untuk persis itu. Dan kita pun juga mungkin tidak menyadari hal-hal yang salah dari yang kita lakukan, yang mungkin tidak ada pada ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ibadah puasa umpamanya, karena dia ibadah, maka panduan kita adalah Nabi. Dengan demikian, berarti kita harus benar-benar berupaya untuk menyesuaikan ibadah puasa kita dengan sunnah Nabi. Sekarang pertanyaannya, sudahkah puasa kita persis sama dengan yang dikerjakan Nabi atau tidak? Jika tidak persis, maka tugas kita adalah pada bagian yang keduanya, al-muqarabah, setidaknya mendekati kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Begitu juga haji. Kata Rasul, khudhu anni manasikakum. Ambillah dari saya cara manasik haji kalian. Maka kalau kita melaksanakan haji, kita mengerjakan umrah, pahamilah bagaimana hajinya Rasul dan bagaimana umrahnya Rasul. Dan kerjakanlah persis yang disuruh Nabi. Tapi kalau seandainya tidak tercapai, setidaknya al-muqarabah, mendekati. Jangan jauh-jauh kali bedanya. Kalau jauh-jauh kali bedanya, jangan-jangan ibadah kita tidak terima, apalagi kalau sengaja jauh berbeda dari yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban kita lah untuk menyampaikan apa yang kita pahami dari agama ini. Ketika kita melihat ada kekeliruan orang dalam beribadah, wajar kalau untuk kita sampaikan. Seandainya itu memang adalah kekeliruan yang fatal, yang jauh sekali dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan oleh sampai pada tingkat persis sama dengan sunnah itu sulit, maka ada ayat yang mengatakan, apa kata Allah? Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Dalam surat Fussilat. Maka istiqamahlah kalian. Istaqimu ilaihi. Istiqamahlah, konsistenlah. Dalam beribadah kepada Allah itu konsistenlah. Benar-benar kalian coba menyesuaikan dengan sunnah. Wastaghfiru, dan beristighfarlah. Ini digandengkan sini istiqamah dengan istighfar. Dikatakan oleh penulis buku ini, wa dzikrul istighfari ba'dal amri bil istiqamah fihi isyaratun ila annal abda la budda lahu min taksir. Menyebutkan kata istighfar setelah istiqamah di dalam ayat ini, kan tadi istiqamahlah kemudian beristighfarlah. Menyebutkan istighfar setelah perintah istiqamah dalam ayat ini, isyaratun ila, itu adalah menunjukkan annal abda, bahwa sesungguhnya hamba la budda lahu min taksir, la budda lahu min taksir, mesti saja akan ada kekurangan-kekurangan di dalam
Beramalnya itu mahma jahada nafsahu alal istiqamah, meskipun dia telah berupaya maksimal di dalam melakukan ibadah itu, di dalam istiqamah mengerjakan ibadah itu. Jadi Allah tentu sangat tahu dia dengan kelemahan-kelemahan kita. Niat kita sudah ada, upaya kita mengerjakan ibadah sesuai sunnah itu sudah ada. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak bisa sesuai dengan yang diperintahkan. Kata Rasul, yang paling baik sholat itu di awal waktu. Sekarang berapa kali kita sholat yang tidak di awal waktu? Berarti sudah mulai tidak istiqamah kan? Kata Rasul, jaga lidah kalian, jangan berbohong. Maka berupayalah kita semaksimal mungkin agar lidah ini tidak berbohong. Upaya kita itu ibadah, itu dinilai kebaikan, itu pahala itu. Tapi terkadang berapa kali lidah kita mudah berbohong. Oleh karena itu wajar diperintahkan untuk beristighfar setelah sebelumnya ada perintah istiqamah. Jadi ini isyarat ini. Itu juga kalau dalam istilah usul fikihnya dilalatul isyarah atau isyaratun nas. Ada sesuatu yang diisyaratkan oleh nas. Dia tidak sebut langsung itu, Allah tak sebut langsung itu, tapi isyarat dari itu dipahami oleh para ulama. Istiqamah masa istighfar. Istiqamah lalu istighfar. Dikarenakan oleh istiqamah kita yang kadang-kadang tidak persis dengan as-sadad. Tidak persis sama dengan yang diinginkan. Tapi upaya kita untuk tetap istiqamah itu sesungguhnya adalah menjadikan sesuatu perbuatan kita tetap akan dinilai sebagai kebaikan, dan itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis itu juga ada isyarat seperti itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah hadis yang sejalan maknanya dengan ayat yang tadi, istaqimu ilaihi fastaqimu ilaihi tsumma wastaghfiru. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Muaz ibnu Jabal, apa kata Rasul? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang disampaikannya kepada Muaz. Lalu kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Lalu ikutkanlah atbi'is sayyi'ah, ikutkanlah kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan itu al-hasanah, dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan yang kamu lakukan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan tadi. Hadis ini ternyata juga mengandung isyarat yang sama dengan apa yang ada pada ayat Al-Quran tadi, di mana hadis memerintahkan agar ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Berarti ini perintah agar kita tidak melupakan Allah, tetap dekat dengan Allah, takut dengan Allah dimanapun kita berada. Tapi terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu iman bisa menurun, iman bisa berubah, sehingga ketakwaan itu menjadi tidak terpelihara. Kalau sudah tidak terpeliharanya ketakwaan, itu akan membuat kita terjebak kepada melakukan hal-hal yang salah. Nah, oleh karena itulah Nabi mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutkanlah kesalahan yang dilakukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan bisa menghapus dosa dari kesalahan yang kita lakukan tadi. Nah, ini akan banyak nanti contohnya dalam kehidupan kita. Kita selesai sholat saja,
Apa yang kita ucapkan? Kata pertama yang terucap setelah sholat apa? Istighfar. Pertanyaannya, kita baru saja sholat, baru saja beribadah, tapi kenapa kata pertama yang terucap adalah istighfar? Seolah-olah kita melakukan hal yang salah jadinya. Kita minta ampun, padahal kita baru sholat. Nah, ini contoh ini sejalan dengan ayat tadi itu. Istaqimu fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqamah lalu beristighfar. Karena siapa tahu istiqamah kita itu tidak sampai ke tingkat sadar. Yang ada hanya muqarabah. Mudah-mudahan sampai pula pada muqarabah. Jangan-jangan muqarabah pun tidak. Ini bahaya. Kalau muqarabah pun tidak, jangan-jangan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selesai kita sholat baru saja salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. 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 Siapa tahu berapa kekeliruan yang terjadi dalam ibadah sholat kita tadi. Entah khusyuknya yang kurang, entah kesempurnaan pelaksanaannya. Rasul mengatakan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yasjudu ala sab'ati a'dha, sujud di atas 7 anggota tubuh. Bagaimana beliau sujud dan begitu nikmat beliau dalam melakukan sujud, begitu khusyuk dalam melakukan sujud. Jangan-jangan sujud kita tidak sempurna, jangan-jangan ruku kita tidak sempurna, maka wajar kata pertama yang terucap adalah istighfar, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwati fillah, istiqamah yang dituntut dari kita itu adalah as-sadad wa illa fal muqarabah. Berdasarkan kepada hadis tadi, juga dikatakan dan dipahami maknanya melalui apa yang ada pada hadis yang lain, pada riwayat yang lain. Karena ada banyak riwayat yang berkaitan dengan ini. Di antaranya adalah yang datang atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dari hadis Tsauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkata, apa kata Rasul? Istaqimu walan tuhsu. Istaqimu walan tuhsu. Istiqamahlah kalian, walan tuhsu. Tapi kalian tidak akan dapat benar-benar sempurna dalam istiqamah. Jadi ada makna di antara makna walan tuhsu itu, di antara makna oleh para pensarah hadis, para ulama hadis adalah kalian tidak akan sanggup untuk benar-benar istiqamah dalam semua persoalan agama, benar-benar bisa dalam artian sadat tadi itu akan sangat sulit. Mungkin ada orang yang bisa istiqamah dalam menjaga lidah, tapi sulit untuk istiqamah dalam menjaga mata. Ini kehidupan kita hari ini. Seberapa besar upaya kita dalam menjaga mata, tapi untuk benar-benar terjaga 100%, itu akan sangat sulit. Kadang kita tidak menginginkan, tapi tiba-tiba nampak. Mungkin bisa kita alihkan pandangan kita, tapi kadang-kadang kalah pula oleh godaan syaitan. Agak lama pula mandangnya. Salah enggak itu? Salah. Dan itu kelemahan kita. Atau mungkin dia bisa istiqamah dalam menjaga lidah, bisa istiqamah dalam menjaga mata, enggak istiqamah dalam menjaga telinga. Berapa banyak kadang tiba-tiba hal-hal yang kita dengar dan itu tidak baik, suara-suara yang diharamkan oleh Allah, tiba-tiba kita ikut mendengarkannya. Lihat? Jadi makna walan tuhsu itu, kita diperintahkan istiqamah, tetapi kata Rasul walan tuhsu, sulit kalian untuk benar-benar
benar-benar istiqamah dalam semua persoalan kehidupan kita. Dan jangan dijadikan pula ini alasan untuk tidak istiqamah. Oh, tidak apa-apa lah tidak istiqamah. Kan Nabi bilang tidak akan mungkin. Jangan salah paham, jangan salah guna hadis ini. Upaya untuk tetap istiqamah itu harus ada. Niat kita untuk tetap istiqamah itu akan dinilai sebagai kebaikan. Tapi terkadang ada saat-saat di mana kita begitu sulit dalam menjaga istiqamah. Nah, Allah tahu itu. Maka seandainya kita tidak sanggup persis dan seandainya ada hal-hal yang tersalah yang kita lakukan, sudah tidak lagi menggambarkan istiqamah. Ingat ayat tadi itu. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Ikutkan dengan istighfar. Ikutkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu dengan perbuatan yang baik. Kita kalau baca sejarah para ulama dulu, bagaimana mereka mengikutkan kebaikan-kebaikan atas perbuatan-perbuatan yang terlanjur dia lakukan dan itu adalah salah. Boleh mengikab diri. Umpama, karena kita terlanjur melakukan satu kesalahan, kita wajibkan, kita paksakan diri kita di hari itu wajib bersedekah. Dengan harapan kebaikan ini bisa menghapus. Ada dulu di antara seorang ulama yang ketika ia keluar dari rumahnya, terlanjur matanya melihat betis seorang gadis. Tidak sengaja tuh. Itu terlihat. Dia hukum dirinya dengan berpuasa 3 hari. Sebagai pendekatan dirinya kepada Allah dengan harapan agar bisa diampuni. Karena Nabi bilang, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Yang makna sederhananya bisa dipahami, ikutkanlah kesalahan dan kebaikan itu, ikutkanlah kesalahan itu dengan istighfar. Istighfar kan perbuatan baik. Sekarang terjadi satu kesalahan, kita lakukan. Kaki kita terlanjur melangkah ke tempat maksiat. Balik dari tempat maksiat, astagfirullahaladzim. Ampuni saya ya Allah. Kaki sudah terlanjur nih. Kalau tidak beristighfar, kaki melangkah ke tempat maksiat, dosa tidak kira-kira? Dosa. Tapi dengan diikutkan istighfar, mudah-mudahan itu bisa menghapus dosa. Karena memang nampaknya istighfar itu nikmat yang luar biasa bagi hamba Allah, bagi orang-orang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dosa yang dilakukan, itu bisa terhapus oleh istighfar. Tapi tak semua dosa. Tidak semua kesalahan yang bisa oleh istighfar. Kesalahan, dosa-dosa besar umpamanya, itu mesti langsung disebutkan kesalahannya itu. Umpamanya syirik, nyatakan bahwa terlanjur berbuat syirik dan saya mohon ampun kepada kamu ya Allah. Kesalahan yang hubungannya sama orang nanti tidak cukup juga oleh istighfar. Umpamanya hutang. Buat utang banyak terus beristighfar sehari semalam, tidak akan lunas hutang. Tidak akan selesai hutang itu. Yang namanya hutang karena itu adalah kesalahan kepada orang, di mana hutang itu bayar dulu hutang itu, lalu mohon ampun kepada Allah, bahwa dia telah melalaikan pembayaran hutang. Tapi hutangnya harus dibayar dulu, dilunasi dulu. Nah, istighfar ini benar-benar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nyambung dalam berbagai lini kehidupan kita. Kita kalau, mohon maaf contohnya, kalau kita keluar dari kamar kecil, dari toilet, ada doa yang paling pendek. Adalah ghufranak. Apa arti ghufranak? Itu sama dengan istighfar. Ampunanmu ya Allah. Ada doa lain diajarkan Nabi kan, alhamdulillahilladzi azhaba annil adza. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari saya. Karena bisa keluar tadi itu menghilangkan penyakit. Sebab kalau dia tidak mau keluar, kita akan sakit. Sekarang mau dia lancar-lancar aja dia. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza. Tapi ada yang doa pendek yang juga bisa diucapkan ghufranak. Kenapa ghufranak?
Kenapa kita beristighfar justru? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan-jangan yang kita keluarkan tadi itu ternyata berasal dari sesuatu yang haram, entah dari mana asalnya, entah halal, entah tidak. Jadi wajar ketika kita mengucapkan ghufranah. Jadi ikhwatillah, kembali kepada hadis tadi, istaqimu walan tuhsu. Istiqamahlah kalian walan tuhsu. Tapi kalian akan sulit untuk benar-benar istiqamah dalam semua persoalan. Tapi kalau tidak bisa istiqamah maka as-sadat. Lalu kata Rasul, wa'lamu, dan ketahuilah, anna khaira amalikum as-salah. Sesungguhnya amalan yang terbaik dari yang kamu lakukan itu adalah as-salah, adalah salat. Jadi Rasul ketika dia bilang istaqimu, pesan keduanya hubungannya sama salat. Karena memang salat adalah ibadah yang paling utama, yang paling agung, dan nanti yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Salat itu pertama kali dihisab nanti di akhirat kelak. Jadi ketika diperintahkan istiqamah, lalu Rasul langsung memesankan berwasiat dalam persoalan salat, itu artinya adalah salat adalah ibadah yang harus benar-benar kita coba melakukan secara istiqamah. Istiqamah dalam persoalan waktunya, istiqamah dalam persoalan tata cara bagaimana Nabi melakukannya, istiqamah dalam niat untuk apa kita mengerjakannya. Nah, karena di sini juga dikatakan hakikatul istiqamah, ketika dikatakan bahwa as-sadat itu sebagai hakikatul istiqamah, wa huwal isabatu fi jami'il aqwali wal a'mali wal maqasid. Jadi istiqamah pada berbagai hal, pada akwalnya, pada af'alnya, pada maqasid. Maqasid itu niatnya. Untuk apa dia mengerjakannya? Untuk apa kita mengerjakan sholat? Maka istiqamah kita adalah ketika niat kita sesuai dengan niat yang memang untuk itu kita diajarkan beribadah sholat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan anna khaira amalikum as-salah. Sesungguhnya amalan yang terbaik dari kalian itu adalah amalan as-salah. Dan ini adalah ajakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua sebagai umatnya supaya kita itu tidak bermain-main dalam persoalan sholat, tapi benar-benar berupaya sadat sebisa mungkin. Tapi kalau tidak adalah al-muqarabah, mendekati. Jangan pernah asal-asalan dalam mengerjakan yang namanya ibadah sholat. Ya, yang pertama dihisab nanti. Kalau sholatnya sudah bermasalah, itu berpengaruh nanti pada hisab amalan-amalan yang lain. Tapi kalau seandainya sholatnya sudah benar, sudah baik, sudah bisa diterima dalam hisabnya, maka itu juga akan berpengaruh pada baiknya amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang lain. Lalu kata Rasul, wala yuhafizu 'alal wudu illa mu'min. Wala yuhafizu 'alal wudu'i illa mu'min. Dan tidak ada yang bisa konsisten dalam menjaga wudunya illa mu'min, kecuali adalah orang-orang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang lain yang datang dari Imam Ahmad, saddidu wa qaribu wa la yuhafizu 'alal wudu'i illa mu'min. Saddidu wa qaribu. Upayakanlah benar-benar tepat sasaran ibadah kalian sesuai sunnah, wa qaribu, atau qaribu, muqarabah, atau mendekati, setidaknya mendekati. Wala yuhafizu 'alal wudu' illa mu'min. Dan tidaklah ada yang menjaga, yang senantiasa menjaga wudunya kecuali adalah orang-orang beriman. Jadi agar terbukti keimanan kita kepada Allah, ternyata salah satunya adalah selalu menjaga wudu. Kalaulah kita bisa benar-benar menjaga wudu, istiqamah dalam menjaga wudu, itu bagus sekali. Itu bukti iman kita berdasarkan hadis ini. Tapi kalau tidak, fal muqarabah,
maka setidaknya mendekati kepada kebenaran. Ikhwati fillah, karena waktu Isya sudah masuk, kita dengarkan dulu, kita jawab suara azan, nanti insyaallah setelah itu kita lanjutkan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Tadi sudah kita katakan bahwa sasaran utama kita dalam istiqamah beragama, beribadah adalah benar-benar sesuai dengan yang diajarkan Nabi, itu yang disebut dengan as-sadad. Tapi seandainya ternyata tidak sampai pada tingkat itu, maka al-muqarabah. Nah, di sini dikatakan muqarabah itu bisyarti ayyakuna musammiman ala qasdis sadad. Dengan syarat pelakunya tetap yang diinginkannya adalah as-sadad, cuma tak tercapai. Jadi bukan sengaja untuk tidak sampai pada tingkat as-sadad. Sudah ada upaya untuk menyesuaikan ibadah benar-benar sesuai, tapi ternyata ada yang tidak sesuai. Ini yang dibolehkan. Tapi kalau sengaja untuk tidak ingin menyesuaikan, maka itu tidak boleh. Jadi harus musammim ala qasdis sadad,
wa isabatil gharad fatakunu muqarabatuhu min ghairi amdin. Artinya dia tidak sengaja-ngaja untuk hanya sekedar muqarabah saja. Tetap yang pertama sekali sasarannya adalah as-sadad, menyesuaikan apa yang dilakukan dengan agama, dengan yang diajarkan Nabi. Tapi ternyata ketika itu tidak tercapai, itulah nanti akan disebut sebagai al-muqarabah. Diambil dari sebuah hadis. Hal itu diambil dari sebuah hadis datang dari Hakam Ibnu Huzn Al-Kulfi. Di mana Rasul berkata, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, innakum lan ta'malu aw lan tutiqu kullama amartukum, walakin saddidu wa abshiru." Jadi kata Rasulullah SAW, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian lan tatiqu kullama amartukum, tidak akan bisa sanggup untuk mengerjakan semua yang saya perintahkan, walakin saddidu wa qaribu, tetapi berupayalah untuk tetap bisa qaribu atau mendekati. Ini hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, dihasankan hadis ini oleh Syekh Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Jadi Nabi yang bilang seperti itu. Ketika kalian tidak bisa mengerjakan semuanya, artinya persis dengan yang dituntut, tapi saddidu wa qaribu. Harus ada upaya untuk mengerjakan itu, kemudian wa qaribu, saddidu wa abshiru juga upayakan untuk tetap ada as-sadad itu, dan juga kalau seandainya tidak maka berarti al-muqarabah, wa abshiru, dan bergembiralah. Abshir itu kan berilah kabar gembira. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, memang makna hadis ini uqsudut tasdid wal isabah wal istiqamah. Maka harus ada niat kita, harus ada keinginan kita untuk tetap bisa mengerjakannya semaksimal mungkin. Niat untuk itu harus selalu ada. Tapi seandainya terjadi hal-hal yang ternyata ada yang kurang, ada yang tidak persis, maka muqarabah itu sudah mewakili apa yang harus kita lakukan ketika kita benar-benar berupaya untuk mengerjakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu juga kita bisa menyimpulkannya bahwa seberapapun upaya kita untuk istiqamah, tapi jangan pernah meninggalkan istighfar. Jangan pernah meninggalkan permohonan ampun kita kepada Allah untuk kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena boleh kita untuk memuhasabah diri kita sendiri. Boleh kita masing-masing memuhasabah diri kita ketika kita coba untuk membayangkan kesempurnaan amal yang kita lakukan. Dan ada pada semua amal. Bisa sholat, bisa puasa, bisa haji, bisa infak, sedekah, bisa zikir. Seberapa banyak amal kita yang benar-benar kita mengerjakannya secara sempurna. Boleh kita muhasabah. Puasa, seberapa banyak kita berpuasa, di mana puasa kita benar-benar maksimal. Nanti kita akan sadar sendiri. Oh, ternyata puasa hari ini lebih banyak ghibahnya. Untung ghibah itu tidak membatalkan keabsahan puasa, tapi bisa mengurangi pahala puasa. Memang usaha puasanya, karena ghibah tidak membuat puasa jadi batal. Tidak sama dengan minum. Kalau minum kan batal puasa kita. Nah, tetapi bisa mengurangi. Maka kata Rasul, ada orang yang sholat, dia mendapatkan dari sholatnya itu mungkin setengah. Ada orang sholat mungkin dia mendapatkan pahalanya 1/3, mungkin 1/4, mungkin 1/8.
Berarti bisa berbeda-beda. Jangan-jangan tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya. Jangan-jangan tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Dan ada Nabi bilang seperti itu. Kam min sa'imin. Berapa banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali sekadar menahan lapar dan haus. Berarti bisa itu kita berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Nah, oleh karena itu, mulai sekarang ketika kita memahami kaidah istiqamah ini, yang harus kita lakukan adalah semaksimal mungkin kita upayakan ibadah yang kita lakukan benar-benar sampai pada tingkat as-sadad. Sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Wa illa fal muqarabah. Tapi kalau seandainya tidak persis sampai ke tingkat itu, setidaknya adalah mendekati kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Seandainya ada pertanyaan, kalau ada yang mau dipertanyakan, dipersilakan. Ada enggak kira-kira yang mau bertanya? Iya. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Kalau kita masuk, ada sebuah majelis, kita masuk masjid. Yang dituntut kepada kita adalah mengucapkan doa masuk masjid. Kalau saya ingin mengucapkan salam, barangkali mungkin kepada orang yang dimana kita akan duduk di sampingnya. Tidak mesti nanti untuk mengucapkan salam pada semuanya, jangan-jangan mengganggu majelis. Jangan-jangan yang terganggu adalah majelis. Tapi ketika kita masuk masjid, ada doa masjid yang kita ucapkan, itu yang dituntut memang, karena doa masuk masjid. Lalu ketika ingin bergabung, barangkali, wallahu alam, saya memandangnya seperti itu. Kalau ingin mengucapkan salam, mungkin kepada orang yang dimana kita akan duduk di sampingnya. Bisa aja bahkan kita salami, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi ketika nanti masuk dan assalamualaikum untuk semua, jangan mengganggu majelis. Nanti masuk lagi orang kedua, assalamualaikum. Datang orang ketiga, assalamualaikum, tidak jadi ngaji. Ya kan? Nah, oleh karena itu mungkin tidak pada tempatnya untuk mengucapkan salam cara bersamaan seperti itu, karena fokusnya ketika itu bukan pada soal kita dalam menjawab salam kita, tapi fokus pada kajian. Nah, namun ketika ada orang yang mungkin lagi ngobrol-ngobrol aja, dia duduk-duduk ngobrol, memang santai-santai, datang kita salam sama itu, tidak ada masalah. Assalamualaikum, karena tidak akan mengganggu, dan mereka juga dalam posisi di mana mereka tidak sedang melakukan hal-hal yang tidak akan terganggu gitu dengan salam kita. Saya memandangnya seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Iya. Iya. Bagaimana kiatnya agar kita tetap istiqamah di dalam beragama? Yang pertama sekali adalah kita harus punya ilmu tentang agama itu. Bagaimana mungkin kita istiqamah terhadap sesuatu yang kita tidak paham, kita tidak punya ilmunya. Maka persoalan menuntut ilmu itu kan dalam agama kita luar biasa kedudukannya. Wajib hukumnya. Dan ilmu itu dibagi lagi kepada dua nanti. Ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Yang ilmu fardu ain itu fardu ain pula kita mempelajarinya. Ilmu tentang sholat,
ilmu tentang berwudu itu fardu ain itu, karena bagi kita mengerjakannya fardu ain. Nah, bagaimana kita akan bisa istiqamah kalau kita tidak mengerti itu semua? Maka yang pertama sekali kita harus punya ilmu dan mengerti tentang apa yang akan kita istiqamahkan itu. Termasuk mengerti tentang apa yang akan kita dapatkan, apa janji-janji Allah terhadap ibadah yang kita kerjakan itu. Itu mendukung kita tetap istiqamah. Ya kan? Kenapa orang begitu mudah meninggalkan satu kebaikan? Karena dia tidak tahu apa yang akan dia dapatkan dengan kebaikan itu. Tapi ketika dia paham, ada ilmunya yang dia miliki, dan dia tahu kebaikan-kebaikan apa yang akan dia dapatkan, maka insya Allah dia akan istiqamah. Umpama dalam sholat subuh, lebih sulit istiqamah dalam sholat subuh daripada sholat zuhur. Tapi kalau kita mengerti apa yang akan didapat dengan sholat subuh itu membantu kita untuk akan istiqamah. Kata Rasul, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh, fahuwa fi zimmatillah, dia akan berada di dalam perlindungan Allah. Allah yang akan melindungi dia. Kata Rasul, barang siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah, dia telah menghidupkan setengah malam. Lalu siapa yang besok subuhnya dia berjamaah lagi, dia berarti seolah-olah menghidupkan semalam penuh. Berarti kita berjamaah isya sekarang nih, berjamaah pula kita subuh besok, itu dapat fadilah seolah-olah menghidupkan semalam penuh. Kalau itu kita tahu, niscaya kita akan bersemangat untuk tetap mengerjakan isya dan subuh berjamaah. Karena isya dan subuh itu dua sholat yang paling berat bagi orang munafik. Asqalus salati alal munafikin salatul isya wa salatul fajar, salatul subha. Yang paling berat untuk dikerjakan bagi orang-orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Kenapa? Ya kayak tadi itu, dia tidak tahu apa yang akan dia dapatkan. Nah, ilmu seperti itu mendukung untuk tetap istiqamah. Yang kedua, senantiasalah berteman bersama orang-orang yang istiqamah. Kalau kita berteman sama orang yang selalu menjaga waktu sholatnya, pasti sholat kita akan terjaga. Kita berkawan nih, kita mau bisnis apa kek, mau main apa silahkan. Tapi kita bersama orang-orang yang istiqamah menjaga waktu sholat, pasti sholat kita akan terjaga. Masa dia sholat kita tetap main? Kan tidak mungkin kan? Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak istiqamah, selama ini kita jaga terus waktu sholat kita, tapi main-main kita sama orang yang enggak menjaga waktu sholat, enggak istiqamah kita jadi. Jadi jaga dengan siapa kita berteman. Maka Nabi mengatakan, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu ditentukan oleh agama kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Hendaklah kalian memandang, melihat dengan siapa kalian berteman. Nah, yang ketiga, doa. Berdoalah kepada Allah. Senantiasa memohon kepada Allah agar kita tetap bisa istiqamah, karena istiqamah kita itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira dengan adanya yang tiga itu mudah-mudahan bisa membantu kita untuk tetap istiqamah. Pahamilah agama baik-baik. Lihat apa yang akan kita dapatkan, kebaikan apa yang diberikan oleh Allah melalui amal itu. Kemudian bersahabatlah bersama orang-orang istiqamah. Terus senantiasalah berdoa kepada Allah agar diberikan istiqamah. Sekira itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk dan hidayahnya agar bisa istiqamah berada di atas jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.